Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Barisan sakit hati semakin kecewa karena DPR sama sekali tidak menggubris surat pemakzulan Wapres Gibran yang diusulkan oleh Purnawirawan dan didukung barisan sakit hati. Seperti yang kita ketahui, di sidang MPR, Puan Maharani dalam pidatonya sama sekali tidak menyinggung, tidak menyenggol yang namanya surat pemakzulan Wapres Gibran. Dan juga ini ada video yang mana Rismon Sianipar merayu Gus Nur untuk berbicara ya soal ijazah Pak Joko Widodo. Hati-hati Gus, nanti kepancing oleh Rismon bisa dibuih. Nah, seperti apa video selengkapnya tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Karena di posisi saya, Bas Bambang Tri, di posisi sekarang, kalau nggak memaafkan rezim, rugi kita, Bang. Oh, kok rugi? Orang sabar itu disayang Tuhan. Oh iya. Orang memaafkan itu lebih dekat sama Tuhan. Oh iya. Nah, kita sudah menderita 9 tahun, Nggak minta ganti rugi, Bang. terus kita nggak memaafkan, kan rugi, Bang. Ganti rugi sudah diganti rugi sama Tuhan lah. Oh iya. Saya dipanggil, dilaporkan 3 kali, Bang. 3 kali dilaporkan, 3 kali disidang, 3 kali aset saya disita, Bang. Kamera, laptop, handphone. Itu kalau dikurus duit 80 jutaan, Bang. Sering kita sampaikan ternyata, tapi aset undang-undang aset perampasan aset koruptor nggak pernah disahkan, Bang. Sudah selesai. Jadi nggak ada lagi dendam. Hehehe, Rismon godain lagi nih, godain Gus Nur ya untuk masuk penjara untuk kesekian kalinya. Aduh, rugi kalau saya dendam, Bang. Rugi saya. Nggak Karena boleh. waktu itu adalah emas, Bang. 3 tahun di penjara hanya karena Anda nggak mau ditampilkan. Itu nggak ada dendam sekarang. 1 tahun pertama saya dendam. Ya. Sekarang enggak, sudah, Bang. Rugi, Bang. Dendam tuh rugi, Bang. Saya gini, jangankan gratis, dibayar pun saya nggak mau. Contoh ini, Bang Rismon nih, Gus, ini duit 1 triliun, syaratnya Gus Nur dendam sama Jokowi. Saya nggak mau, Bang. Jadi udah nggak ada lagi. Udah nggak ada, Bang. Bang Mitor, apakah fakta-fakta ini juga sudah, atau mungkin bukti yang Anda kantongi ya, ini juga sudah diberikan begitu kepada pihak kepolisian, dalam hal ini yang menangani adalah Barreskrim? Saya nggak ada urusan dengan polisi, urusan dengan sesama kader partai. Oke. Mereka yang terlibat di awal pertemuan dengan tim Solo. Siapa orangnya, di mana tempatnya, saya uraikan. Saya nggak ada urusan dengan polisi. Ini kan urusan bagaimana saya menginvestigasi, menjelajahi. Kok nggak ada urusannya sama polisi? Jelas-jelas dia tiba-tiba keluar fitnah ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Kenapa nggak lapor polisi? Jadi tujuannya apa beliau ini? Tiba-tiba menuduh ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka tapi tidak lapor polisi. Apa tujuannya? Tujuannya hanya bikin gaduh. Jejak langkah bagaimana terbentuknya dokumen itu. Tapi kan kalau kita ketahui ini kan proses mengenai polemik ijazah Pak Jokowi ini saat ini sedang bergulir. Tentunya banyak pihak yang kemudian dimintai bukti yang berkaitan juga dengan adanya kasus ini begitu. Apakah Anda juga bisa memberikan bukti-bukti tersebut mungkin sebagai pendukung kepada pihak kepolisian, dan jika ada, ini apa yang nantinya akan disertakan? Saya pikir lebih baik kita mengejar si Paimannya, karena Paiman ini seorang profesor. Dia lama berbuka usaha di tempat itu, dan dia jadi kepentingannya Jokowi karena dia ketua relawan si dulur Jokowi, sehingga loloslah ini di KPU. Nah, soal itu nanti bagaimana ya kita akan melihat itu. Jadi hal yang seperti ini lebih baiknya tanya sama Mas Roy Surya. Assalamualaikum. Buat keruh aja, bikin keruh situasi aja ini Betor ini ya. Inilah orang-orang yang salah satu yang cocoknya ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, MMSI, ingin mengklarifikasi berita bahwa Paiman Raharjo, Wamendes,
terlibat di dalam pembuatan ijazah palsu Pak Jokowi. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai penjelasan dari UGM, Fakultas Kehutanan, bahwa Pak Jokowi sah, yaitu lulusan dari UGM. Terkait tuduhan ijazah palsu yang dibuat di Pramuka Pojok Matraman, itu saya pastikan itu tidak benar. Saya memang pernah, yaitu usaha percetakan dan fotokopi dalam rangka saya agar bisa tetap sekolah. Itu tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak lagi punya usaha di Pramuka Pojok Matraman, karena saya saat itu sudah menjadi kaprodi negara di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Profesor Dr. Nugroho. Apapun cara mereka, ya, gagal dan gagal. Betor sebarin hoax. Sama, bisa dicek tahun itu 2002, 2003 itu saya sudah menjadi kaprodi. Jadi tidak benar jika ijazah Pak Jokowi itu palsu dan dibuat di Pramuka Pojok. Kemarin menyebutkan keterlibatan Anggit, keterlibatan Lapid, keterlibatan Widodo, dan sekarang menyebut keterlibatan Pak Irman Raharjo. Saya pastikan bahwa itu fitnah yang sangat jahat dan keji. Saya kira segera bertobat dan mengakhiri, jangan sampai banyak orang lagi yang difitnah sehingga semakin banyak dosa yang dibuat. Saya kira itu klarifikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gento ini menjabat di tahun 1980-an. Saya ingin konfirmasi apa yang kemudian menjadi pertanyaan publik, Pak. Betul, Pak. Pak Jokowi KKN di Desa Ketoyan tahun 1980-an. Betul. 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 Bapak yakin dengan jawaban Bapak? Betul. Oke. Tepatnya tahun berapa, Pak? 85. Tahun 1900. Nah, ini salah satu bukti lagi nih kalau Pak Jokowi betul-betul KKN di Desa Kedoyan. Ini anaknya Kades, ya. Kades Desa Kedoyan tahun 1985. 85 ya, selama kurang lebih 3 bulan. Selama kurang lebih 3 bulan ya. Mungkin masih ingat Pak, ketika Pak Jokowi saat itu KKN di Desa Ketoyan, Bapak tahu persis Pak Jokowi yang mana? Tahu persis Pak? Tahu. Saat itu pernah mungkin berkomunikasi? Ya memang pada waktu itu saya menemani juga. Artinya aktivitas Pak Jokowi selama KKN, Bapak tahu betul apa yang dilakukan? Betul. Oke. Tapi mungkin ada barang-barang yang masih mengingatkan Bapak mungkin pada saat Pak Jokowi KKN di Desa Ketoyan? Mungkin antara saya dan Pak Jokowi dan juga teman yang KKN yang lain ya, ingat, karena begini, pada waktu malam bekerja, lampu petromak yang ditaruh di atas itu jatuh ya. Jatuhnya di atas meja pas mereka pada bekerja, termasuk saya di situ juga. Saya masih ingat Pak Jokowi ketakutan begini, masih ingat. Pak Jokowi saat itu ya, karena jatuhnya lampu petromak itu di depan Pak Jokowi. Di depan Pak Jokowi ya. Di atas meja. Ya. Mejanya masih ada Pak? Masih. Di sini? Di sini juga. Boleh saya lihat Pak? Boleh. Oke, silakan. Ini mejanya Pak? Ya. Oke. Jadi ini meja panjang untuk kerja KKN. Nah, pada waktu Pak Jokowi menghadap ke utara. Menghadap ke utara. Artinya kurang lebih Pak Jokowi pernah duduk di sini. Ya, saya ini. Oke. Nah, gitu. Pak Karno di sini ya. Jadi lampu yang ditandal di atas itu jatuhnya di sini. Ini setelah ini Roy Suryo CS bakal mendatangi ini ya, bakal diteliti betul atau tidak mejanya ini betul-betul terbuat dari kayu atau tidak, tahun kapan, tahun berapa pembuatan meja ini. Pas di depan Pak Jokowi. Persis di depan Pak Jokowi pada saat duduk di sini ya Pak ya? Ya. Oke. Mudah-mudahan Pak Jokowi ingat. Mudah-mudahan Pak Jokowi ingat. Ini sebelum Aiman hatinya diselimuti kebencian terhadap Pak Joko Widodo. Bapak, oh enggak, malam boleh, subuh boleh, pagi boleh. Nanti saya mau izin ikut Bapak, boleh Pak? Silakan. Bapak yang mana Pak? Ini. Saudara tambah satu lagi nih, cecunguk PDIP. Cecunguk. Siapakah itu? Saya Aiman Wicaksono, saya sekarang bukan lagi sebagai wartawan, setidaknya untuk sementara waktu sampai pemilu selesai. Saya sekarang menjadi juru bicara pasangan Ganjar Mahfud dan juga politisi partai Perindo. Dan yang kemarin dilaporkan di Barreskrim dan saat ini sedang diperiksa
Kepada wartawan di Reskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara terlapor Aiman Wicaksono dalam kasus dugaan penyebaran hoaks aparat tidak netral. Gelar perkara menaikkan status ke tahap penyidikan itu dilakukan. Dalam tahap penyidikan nantinya polisi akan memeriksa saksi-saksi, ahli hingga Aiman sebagai terlapor. Langkah penyidikan selanjutnya untuk mencari minimal 2 alat bukti untuk penetapan tersangka. Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi, Pak. Jadi tidak usah takut. Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Ya. Aiman Wicaksono. Siapakah dia? Kita tahu dia presenter, saudara. Tapi sebenarnya dia itu kenapa tendensius gitu? Ngumpulin orang, ya. Rismon, Tifa, Roy Suryo, Rizal Fadila. Dia setting pertanyaan, dia buat sampai menjadi satu konklusi. Luar biasa Aiman. Saya break, Anda sedikit saja bisa menyampaikan bahwa ini pemilunya biasa-biasa aja. Begini, Bos. Suara kalah. Enggak, begini, Aiman. Kamu jangan adu. Saya nanya. No, jangan kamu adu. Saya ngerti cara main kamu. Ini bukan soal saya ngerti cara kamu main. Iya, saya mengerti cara kamu main. Saya ngerti permainan ini. Ngerti permainan. Jadi jangan kamu, biar supaya kita satu-satu kita mau bicara tentang bangsa ini. Kita bicara partai kecil ini. Silakan. Kamu mau apa? Begitu itu loh. Jangan salah loh. Ini orang bola-balik bicara curang-curang. Anda ini tersangka kan? Aiman panik. Ya. Tapi Anda kadang ketemu batunya juga. Enggak terlalu panjang poin-poinnya, silakan aja. Loh ya enggak dong, tadi Anda membiarkan semua orang berbicara. Begitu saya Anda menghalangi saya berbicara. Silakan juga. Ini Bang Kodari enggak. Supaya tidak panjang. Anda sebagai wasit telah memperlakukan saya berbeda dengan narasumber yang lain. Saya bilang Mbak Adi. Saya merasa tidak adil. Oke, soal Anda merasa adil. Kalau ketemu orang yang pinter, ya, yang tahu Anda menjebak, melakukan setup. Jadi setelah kita tahu bahwa Aiman adalah pasukan yang diutus memang untuk mendiskreditkan nama Joko Widodo. Saya sekarang menjadi juru bicara pasangan Ganjar Mahfud dan juga politisi partai Perindo. Dia pasti mendapatkan order ini langsung. Karena barusan kita tahu kan dia itu tim suksesnya Ganjar Mahfud. Dan sudah pasti dia akan langsung direct dengan Megawati. Di sinimu belum punya keberanian seperti ibu. Tahu nggak Pak Ainan? Enak aja anak orang dipanggil-panggil. Saudara, ini memang disayangkan. Aiman punya bakat reportase. Ya, saya jujur aja. Saya berharap bahwa seorang Aiman nanti menjadi besar, tapi ternyata salah gaul. Di sinimu belum punya keberanian seperti ibu. Ya, karena kita tahu siapa saja yang dekat PDIP, dekat Megawati, akhirnya tumbang. Entah dia tewas karir politiknya, entah dia sudah tenggelam. Karena tidak ada yang dibangun karakter yang baik di dalam dia membela Megawati dan PDIP. Memang tidak terlihat dia langsung membela pada musuhnya Megawati, yaitu musuh besarnya Megawati, Pak Jokowi. Gitu. Jadi tentang kasus ijazah palsu terutama. Ya, mereka merasa Bang Aiman Wicaksono dijolimi gitu loh. Jadi sangat aneh sekali ketika kasus yang mereka memulai, makanya ada suatu pepatah, apa yang kamu mulai, tahu yang harus akhiri. Kan begitu. Jadi kita tahu bahwa pertanyaan yang dia siapkan, dia set up begitu rupa. Cuma sayangnya Aiman harusnya sadar. Jadi Aiman layaknya sutradara, Aiman menyeting semuanya. Kalau Anda mengorbankan karir Anda sebagai reporter, ya, yang katanya Anda mau berhenti tapi kemudian mau terjun ke politik, sayangnya Anda nggak berhasil. Dan menurut saya itulah nasib Anda.
hanya sebegitu. Ya, sayang. Saudara, kita masyarakat sering bertanya kapan ini urusan ijazah palsu sama pemalsuan, kapan berakhir? Saya berpikir mungkin tunggu tahun 2029. PDIP akan tumbang menjadi partai yang tidak ada apa-apanya. Karena tidak ada yang dibangun, ya. Kader-kadernya yang terbaik juga pada hengkang, pindah ke Gerindra, ke PSI, dan ya, semua nggak ada yang tahan. Karena PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, itu keluar dari misi awalnya. Tidak lagi demokrasi, karena ketua umumnya itu lagi. Ya, terus terang aja. Kalau Mbak Mega mengkritik demokrasi, seperti kita dulu, saya dengan Mbak Mega mengatakan kalau Pak Harto mengkritik demokrasi gitu loh. Ya nggak turun-turun, namanya demokrasi. Dulu saya sama Mbak Mega mengkritik Pak Harto. Di Golkar kok bisa 28 tahun, nggak mau turun-turun. Jadi mereka nggak... Itu materi kritik zaman dulu itu Pak? Iya, nggak eligible untuk mengkritik demokrasi. Lagi. Jadi lucu kan? Kalau dia bicara tentang demokrasi, kemudian partainya tidak demokrasi. Kalau dia bicara tentang membela wong cilik, kapan dia bicara membela wong cilik? 10 tahun berkuasa bersama Jokowi juga tidak melakukan apapun. Jadi apapun yang disuarakan, dinarasikan oleh PDIP, itu bertolak belakang dengan tindakannya. Terus pertanyaannya, mau sampai kapan kau bertahan? Tunggu bubar. Nah, itu dia video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye.